Selamat datang di video berikutnya, yaitu video kedua tentang pembahasan transformasi data menggunakan query di bab 3 di modul mata kuliah digital teknologi on accounting. Oke, seperti biasa kita buka hebat kita seperti itu. Lalu rekan-rekan bisa mengklik materi minggu kelima dan jangan lupa juga untuk mendownload referensinya. Lalu rekan-rekan bisa mendownload seluruh 3 data ini untuk chapter 3 transformasi data. Nah, jika sudah, silakan membuka Excel seperti itu, dan kita membuka untuk modul kita yang di transformasi data. Oke, di transformasi data langsung saja rekan-rekan bisa melihat yang ke blank query seperti ini untuk yang pertama. Jadi ini adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan transformasi data di dalam query. Nah, pertama untuk blank query, sebagaimana query pada dasarnya adalah berdasar menggunakan file yang sudah ada, namun query sebenarnya juga bisa dibuat dari query yang kosong atau blank query seperti itu. Nah, memang pendekatan ini kurang umum, tapi pendekatan ini juga bisa digunakan untuk belajar simulasi yang di awal, begitu ya. Bila mana memang data query-nya belum ada, sumber datanya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Lalu kita langkah berikutnya adalah kita bisa mengecek query option, di mana query option ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan query kita berjalan sesuai yang ada di modul ini ya. Yaitu yang pertama kita bisa file, option and setting, data, query option, diklik saja, lalu kita bisa data load, kita lihat pastikan di sini sama semua, never detect and never allow, never detect and never allow, dan untuk regional settingnya English dan Indonesia, sama seperti yang di modul. Kalau jika sudah, diklik OK saja, lalu new data source. Nah, jika di video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana mengambil data begitu dari query ya. Nah, pada sesi yang kali ini saya mengambil datanya dari blank query seperti itu. Bagaimana caranya? Maka rekan-rekan bisa new source yang di sini, lalu rekan-rekan bisa files dan Excel workbook. Nah, rekan-rekan bisa tadi mendownload terkait ini yang di-download oleh rekan-rekan dan bisa dipilih yang customer master, di-import. Nah, jika sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini yang ada di modul dan ini masih mau ditunggu. Oke. Nah, rekan-rekan bisa memilih yang bawah yang tidak ada satunya seperti itu, bisa diklik langsung di oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan ini use first column as header seperti itu, bagaimana sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya. Nah, rekan-rekan bisa ngeklik tabel ini, lalu use first row as header untuk memastikan yang baris pertama menjadi judul dari suatu kolom gitu ya. Nah, kita juga akan melakukan untuk invoice data. Nah, begini, karena nanti seperti teman-teman lihat di sini ada query 1, blank query tadi, master customer yang sudah kita buat, dan invoice data. Bagaimana untuk menambahkan invoice data? Jadi invoice data sama seperti menambahkan master customer, kita new source, file, namun jangan pilih Excel workbook, kita pilih teks atau CSV. Kenapa? Karena filenya berupa teks dokumen untuk invoice data. Kita klik import saja, sama seperti tadi. Oke, kita tunggu. Oke, muncul sini koma, sudah betul, langsung di oke saja. Nah, nanti akan muncul invoice data seperti itu. Jangan lupa untuk use first row as header lagi. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan reference dan duplicate. Jadi pada dasarnya query yang di sini bisa digandakan atau direferensikan. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan referensi seperti itu, maka akan munculnya yang baru invoice data 2 ini merupakan hasil kopian dari invoice data. Jadi data yang ada di sini sangat tergantung dengan invoice data. Artinya jika kita melakukan perubahan di query invoice data, maka di invoice data 2 akan berubah. Seperti itu. Namun jika kita melakukan duplicate, misalkan di master customer, saya klik,
Kalau saya klik manage dan duplicate, maka perubahan yang saya lakukan di master customer di query yang pertama ini tidak akan berdampak di master customer yang kedua. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang remove column dan remove other column seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa dibuka yang master customer 2, lalu rekan-rekan di sini bisa remove column, dan oh ya, sebelum melakukannya tolong di select yang delivery method. Kita klik yang delivery method ini, lalu kita remove column, remove other column. Remove other column artinya kita membuang seluruh kolom yang selain yang kita select. Misalkan kita klik, nah semua akan terbuang kecuali delivery method. Hanya ada delivery method. Nah, fitur berikutnya yang ada di transform adalah tentang count. Kita bisa klik transform, lalu kita klik count rows. Nah, saat kita klik count rows akan muncul 663, artinya ada 663 sebagaimana tampilan di sini. Gitu ya. Nah, saat rekan-rekan itu juga bisa melakukan counted rows ini dihapuskan, maka akan kembali seperti semula. Dan jika remove other column ini juga dicoret, gitu ya, dihilangkan, maka akan kembali seperti semula. Inilah enaknya dari query. Jadi melakukan save kepada seluruh langkah yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah ini bisa dilakukan untuk semi pivot ya. Seperti itu, sebagaimana di video yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita bisa melakukan group by. Group by adalah klik transform, mohon maaf, group by, dan oke. Nah, oh ya, mohon maaf, sebelum ini jika kita mengikuti panduan sama persis ya, maka kita coba ini, apa? Kita mengcopy dulu dari ini, apa? Master customer. Jadi master customer-nya kita coba duplicate lagi, rekan-rekan. Nah, kita ganti namanya menjadi group by agar sama ya dengan modul ya, supaya rekan-rekan tidak bingung. Nah, group by, lalu kita akan melakukan di group by ini baru transform di group by. Nah, group by kita klik yang advance, kita pilih yang customer kategori name seperti itu, bagaimana yang ada di modul ya. Lalu count kategori, kita tulis di sini count kategorinya, dan di sini count rows, betul seperti yang di modul, lalu di OK. Jika teman-teman lihat di sini, maka tampilannya adalah setiap kategori customer ini, 5 customer ini terdapat berapa row yang muncul, gitu ya. Nah, ini bisa count, bisa sum, dan sebagainya sebenarnya. Bisa average, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melakukan remove duplicate atau keep duplicates. Jadi, caranya adalah kita coba duplicate lagi ya. Ininya, apa, queries-nya, dan kita rename dengan remove duplicates. Oke, kita rename dengan remove duplicate. Lalu kita coba di sini, kita bisa klik yang di gambar tabel ini, remove duplicate. Maka semua customer ID yang sama akan terhapuskan, gitu ya. Tapi jika rekan-rekan ingin terlihat dampaknya sebagaimana yang ada di modul ya, kita coba customer kategori name seperti itu. Nah, kita klik kanan, lalu kita ini diklik, lalu kita klik di bagian ini, diklik kanan, lalu kita bisa remove duplicate. Nah, jika seperti ini maka yang sisanya akan terhapus. Jadi semua yang mendouble akan dihapuskan dan yang dimunculkan hanya yang pertama. Seperti itu. Jika kita ingin mengembalikan maka kita bisa diklik saja dikembalikan. Seperti itu. Sehingga langkah remove duplicate seakan-akan tidak pernah atau seperti di undo ya. Nah, langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah split column. Jadi split column ini cukup menarik. Sama seperti tadi, kita coba dari master, kita duplicate lagi gitu ya. Customer, kita rename nih dengan split column. Oke. Split column adalah fitur yang kita memecah dari satu kolom gitu ya. Jadi dari city province ini, rekan bisa klik yang di atasnya, lalu transform, lalu di sini ada split column.
by delimiter. Jadi membaginya berdasarkan tanda tertentu gitu ya. Pilih custom, masukkan tanda seperti ini sebagaimana ada di modul. Endurance, lalu code karakternya kita kasih none saja, di oke. Nah, nanti sebagaimana teman-teman bisa lihat, jadi menjadi 2 kolom seperti itu karena setiap ada tanda kurung buka, maka akan dipisahkan ke kolom berikutnya. Nah, jika kita ingin tahu provinsinya saja seperti itu, maka sebenarnya kita bisa pakai fitur replace values. Bagaimana caranya? Tinggal diklik saja kolom yang ingin di replace values dan di sini ada menu replace values, yaitu yang ada di sini. Bisa diklik yang drop down, diingat replace values gitu ya. Nah, kita values to find-nya adalah tutup kurung dan replace with-nya dikosongi saja supaya biar hilang. Nah, maka tampilannya akan hilang. Seperti ini, jadi kita bisa memisahkan mana yang jadi city, mana yang jadi province. Ya. Nah, fitur berikutnya yang bisa dilakukan adalah merge column gitu ya. Jadi dari invoice data, kita bisa duplicate lagi, seperti itu rekan-rekan. Manage, duplicate, oke. Nah, di sini kita tulis rename-nya merge column, oke. Nah, rekan-rekan bisa scroll ke year, month, and day, gitu ya. Di blok semua, gitu ya. Bisa shift-nya ditahan, lalu diklik satu-satu, seperti itu, atau dikontrol juga tidak masalah. Nah, rekan-rekan tinggal klik kanan, gitu ya. Lalu di sini ada merge column, bisa diklik. Nah, separatornya kita bisa pilih di sini custom, seperti itu ya. Custom, lalu kita kasih tanda seperti ini. Mohon maaf. Tanda ini, dan kolom merge-nya ditambahin tanggal gitu ya, sebagaimana yang ada di modul. Nah, ini artinya digabungkan menjadi satu seperti itu. Tapi ini masih data tipenya adalah teks gitu ya. Padahal kita ingin membacanya ini sebagai tanggal gitu ya, sebagai ya tanggal gitu. Nah, tipe datanya tanggal, maka kita tinggal klik kanan dan melakukan change type menjadi date gitu ya, agar menjadi tanggal sebagaimana sudah saya jelaskan di video juga sebelumnya gitu ya, change data type ini di modulnya. Nah, kita juga bisa melakukan transfer kolom. Jadi transfer kolom itu apa? Sama seperti sebelumnya, ini yang invoice data kita duplicate, bisa diklik kanan juga, bisa lewat manage, rekan-rekan bebas gitu ya. Terus ini saya klik, saya rename transfer column. Oke, lalu yang di description kita klik kanan dan kita lakukan transform, kita lakukan trim. Jadi trim ini menghapus spasi yang tidak terlihat gitu ya. Terkadang kan memang ada spasi yang terpencet atau apapun gitu ya yang membuat beda data gitu ya. Trim itu seperti membersihkan data. Nah, kita juga bisa melakukan filter rows gitu ya. Filter rows itu bagaimana? Jadi filter rows itu kalau di modul kita pakai ini apa? Sorry, ya, ini query yang sama saja, kasihan tidak apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa klik yang sales gitu ya, karena contohnya ini sales. Jadi di sini ada tanda drop down ya, kalian bisa sort seperti ngefilter seperti ini. Jika rekan-rekan perhatikan, di sini adalah number filter dan di sini adalah text filter. Di modul number filter tapi di dalam praktiknya text filter. Kenapa? Karena sales ini masih dibaca sebagai data teks. Maka dari itu, yang tidak ditulis dalam modul adalah kita perlu merubah dulu tipenya menjadi whole number atau decimal number, juga tidak masalah sebenarnya. Nah, setelah kita rubah seperti itu, maka filternya berubah menjadi number filter sebagaimana yang ada di buku atau di modul gitu ya. Pilih number filter greater than. Oke. Nah, greater than, lalu kita pilih advance, kita pilih sales is greater than 100 bagaimana di modul, dan ini description dipilih, dan ini equals to USB. Begins with, sorry jika tidak salah modulnya. Oke.
Betul, bikin switch with USB lah, kita bisa oke. Nah, nanti tampilannya hanyalah yang ditampilkan hanya depannya USB dan yang salesnya lebih dari 100. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, langkah transformasi lainnya adalah custom column. Jadi kita membuat kolom baru. Jadi kita bisa invoice data, kita duplicate lagi gitu ya. Lalu kita rename menjadi custom column. Oke, itu custom column. Jadi custom column itu adalah kita transform. Oke, transform. Lalu, mohon maaf, sorry, kok transform. Add column gitu ya. Dan kita bisa custom column gitu ya. Nah, custom column ini cukup mudah. Kenapa? Karena kita seperti buat kolom baru tapi dari rumus apa. Let's say katakanlah kita membuat PPN, karena sekarang tarif PPN itu 11%, maka 11 per 100 saya kali dengan sales-nya. Ya, sales ini saya klik, lalu saya klik insert, tadi oke, seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, kenapa PPN-nya error gitu, pada rumusnya benar, karena sales-nya lagi-lagi masih teks. Karena dari tadi saya pakai duplicate, bukan reference gitu ya. Jadi kita tetap harus merubahnya menjadi let's say decimal number. Lah nanti akan berubah, PPN-nya akan mengikuti seperti itu. Oke. Ini by tidak mau. Oke. Coba kalau saya oke. Jangan ini berarti. Sorry, change type-nya jangan desimal. Coba whole number. Replace current. Oke, edit custom-nya kita lakukan setelah ini. Setelah kita merubah change type-nya. Nah, ini jadinya bisa. Karena tadi edit custom-nya masih sebelumnya ya. Tadi kan mencoba edit custom dulu. Jadi edit custom ini masih berdasarkan data teks gitu ya, belum yang change type-nya. Sebenarnya kalaupun ini mau dirubah menjadi tetap desimal tadi sebenarnya tidak masalah, seharusnya tidak harus whole number ya. Oke. Info custom function ini adalah langkah kita yang terakhir ya. Jadi info custom function ini adalah yang cukup menarik sebenarnya dari fitur query. Kenapa? Karena kita bisa menambahkan sheet-sheet lainnya gitu ya. Katakanlah setipe, tapi langsung jadi masing-masing query-nya. Bagaimana caranya? Jadi new source, kita masukkan dulu Excel workbook. Nah, di sini ada buku pembantu biaya pegawai, begitu ya. Nah, saya katakanlah rekan-rekan memasukkan 111 dulu, gitu ya. Kita masukkan. Nah, nanti kita coba filter, kita drop dulu. Oh, yang pertama adalah kita pilih use first row as header. Ini yang tidak ada di modul ya. Sayangnya gitu, tapi seharusnya perlu dilakukan. Lalu kita perlu filter terkait deskripsi yang text filter does not equal, atau kita ingin membuang yang null sebenarnya. Maka does not equal yang null. Oke, maka yang pertama akan dibuang seperti itu. Dan kita bikin kopinya dari 111 ini, diduplicate. Nah, kita ganti namanya menjadi kas bank biaya. Oke. Nah, ini langkah cukup sulit dan teliti karena kita mengubah dari warna, kita klik kanan gitu ya, Advanced Editor, kita mengubah dari yang di modul yang dari biru-biru, yang kotak biru menjadi kotak hijau gitu ya. Apa saja yang dirubah? Yang pertama adalah yang di atas ini, sorry, kita perlu mengetiknya sesuai dengan modul, buka kurung sheet biaya. Oke. Nah, kita masukkan as text, tutup kurung sama dengan ini ya, tanda kanan gitu ya.
Nah, source-nya yang atas tentu saja ini beda. Kenapa? Karena beda source filenya, tidak masalah gitu ya. Yang perlu kita rubah adalah sebenarnya yang di sini ini menjadi biaya seed gitu ya. Oh sorry, hanya seed saja, underscore seed, sorry. Yang 100 sampai 111 ini adalah kita ganti biaya underscore seed gitu. Nah, karena kita bisa memilih seed biaya. Keliru. Oke. Nah, terus apa lagi yang diganti? Yang diganti adalah baris yang ketiga di sini, di mana sebelumnya adalah 111, kita ganti menjadi underscore seed juga. Gitu ya. Gini. Nah, pastikan no syntax error gitu ya. Jika berhasil, maka rekan-rekan tampilannya akan seperti ini, menjadi function gitu ya, fx ya. Dan tampilannya akan seperti ini antar parameter. Nah, rekan-rekan bisa seperti contoh memasukkan, tadi kan ada beberapa sheet ya, selain 100, 111, tadi ada 100, 112 misalkan kita info. Nah, ini muncul sebenarnya. Oke, the expression error. Oke, ini karena coba kelihatannya saya ada yang keliru ininya apa customer function biayanya. Ini coba saya delete dulu. Oke, coba saya cek sebentar. Oke, kita coba cek apa yang beda ya. Ternyata kita bisa klik kanan Advanced Editor dan kita coba cek satu per satu begitu ya. Sheet biaya S-text tanda buka tanda tutup kurung gitu ya sama dengan kanan. Oke, sudah tepat source ininya sudah sesuai source-nya tidak masalah jika berbeda seperti itu. Kita ada tanda petik sheet. Oke, sudah sama item tanda petik sheet biaya lalu sheet juga. Lah di sini ternyata tidak ada tanda petiknya, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang ini tanda petiknya coba saya hapuskan ya. Lalu saya coba done, karena salah satu huruf saja sudah bisa salah gitu ya. Nah, kita coba masukkan 100, 112, kita info, dan oke, hasilnya ternyata oke, saya yang keliru, mohon maaf. Seharusnya bukan 100, 112, tapi 100.112. Bagaimana yang di sini ada titiknya ya, bukan spasi. Kita coba, nah di sini langsung keluar. Kalau rekan-rekan mau memasukkan, katakanlah memunculkan yang 100, 113 gitu ya, sheet yang lainnya, itu juga bisa. Nah, langsung muncul nanti seharusnya 113 gitu ya. Sebagaimana ada di yang lain gitu ya. Jika memang template-nya sama persis. Kenapa ini 113 tidak muncul? Karena memang yang 113 ada template-nya yang beda ya. Seperti itu. Nah, kelemahannya adalah ini tidak bisa memunculkan yang beda satu kolom saja, maka akan tidak muncul. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sebenarnya nanti di praktika-praktika setelahnya akan belajar bagaimana cara memasukkan lebih mudah gitu ya di praktik tatap muka yang ke-6. Seperti itu. Oke, sekian dari video tutorial ini. Semoga membantu semuanya rekan-rekan.